Baiklah kata-kata sambutan selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Usman Mabrur Siregar ST. Kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama sekali dan tidak pernah kita lupakan untuk kita selalu berpesan baik kepada diri sendiri maupun kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sungguh sekecil apapun, sesedikit apapun nikmat yang kita anggap kita peroleh masih sangat layak untuk kita syukuri. Terutama sekali tentunya nikmat iman yang masih ada dalam jiwa kita, yang mungkin paling bisa kita lihat adalah nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah kita bisa berhadir pada pagi menjelang siang ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Selawat dan salam mari juga kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita yang satu-satunya manusia yang kita diwajibkan Allah untuk mencontohnya. Insya Allah segala aspek kehidupan Rasulullah bisa dicontoh dan sudah disetting Allah untuk bisa kita contoh, kecuali mungkin satu aspek kenabian kerasulan. Allah sudah men-setting untuk bisa kita contoh semua aspek kehidupan Rasulullah. Selanjutnya kami aturkan hormat dan permohonan maaf juga kepada seluruh undangan yang telah berhadir pada hari ini, terkhusus kepada Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sepadang Lawas yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berhadir pada acara kita ini. Memang tidak banyak yang kita undang. Kami juga mohon maaf kepada mungkin pemerintah, karena kami jadi gamang mau ngundang atau enggak, karena ada edaran nggak boleh atau nggak boleh boleh dengan syarat begini-begini. Nanti takutnya kita jadi agak susah, agak gampang. Jadi kami mungkin mohon maaf mungkin ya merasa kecil hati tidak diundang gitu. Bukan maksud kami untuk tidak menghormati, tidak menghargai keberadaan pemerintahan kita, tapi karena memang ada edaran-edaran yang membuat kita tidak
leluasa untuk mau mengundang. Mudah-mudahanlah di hari-hari mendatang ada kejelasan untuk pelaksanaan acara begini. Dan kepada seluruh orang tua kami, orang tua santri, kami juga mengaturkan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pagi hari ini adalah momentum yang sangat penting bagi anak-anak kita, terutama yang akan ditamatkan, yang mereka menamakan kelompoknya ini Hexagon Generation. Mudah-mudahan momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan sekedar hura-hura, bukan sekedar senang-senang, karena di belakang kita ke depan memiliki tanggung jawab moral yang berat. Pada masa sekarang ini, dengan keterbukaan informasi, dengan mengguritanya media sosial, ini kita anak-anak kami sekalian, terutama yang akan ditamatkan hari ini, memiliki tanggung jawab besar sebagai orang yang pernah dididik, dibina di lingkungan pondok pesantren. Harapan kami, seluruh ilmu yang sudah didapatkan, dihidupkan di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu lingkungan keluarga kita, lingkungan desa kita, lingkungan kita mungkin sekolah nanti di perguruan tinggi, ataupun di dimanapun kita berada. Harapan kami, kita bisa menjadi agen untuk perubahan masyarakat di sekeliling kita. Apa yang dirubah? Kenapa dirubah? Kenapa berubah? Nah, tentunya kami merasa itu sudah selesai harusnya pertanyaan-pertanyaan itu selama 6 tahun ini. Bagaimana kita melihat kehidupan, bagaimana kita menjalani aktivitas hidup kita. Yang paling utama tentunya ibadah dan akhlak yang harus menjadi, kita menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya dan menghidupkannya. Jadi kita harus menjadi agen untuk merubah lingkungan kita, menghidupkan apa yang sudah mulai redup di dalam masyarakat kita. Yang selanjutnya tentunya yang paling juga menjadi tanggung jawab kita, tidak berhenti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak kita melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, tapi jangan berhenti menuntut ilmu. Menjadi orang yang selalu menjadi pembelajar. Harapan Ustaz tidak menjadi mantan santri. Kalau boleh naik tingkat jadi ustaz, ustazah. Kalaupun tidak, tetaplah jadi santri. Belajar terus untuk menjadikan kita sebagai, mudah-mudahan menjadi pemimpin di tempat kita, di masyarakat kita. Saat ini kita melihat bobroknya tatanan masyarakat kita dengan masuknya berbagai nilai-nilai yang tidak seharusnya diserap oleh masyarakat kita. Mungkin di tempat lain itu mungkin jadi bisa baik-baik saja,
nilai-nilai kebaratan misalkan. Mungkin saja di barat baik-baik saja mereka dengan kebebasan itu, tapi apakah kita menjadi bebas, menjadi baik? Nah, nilai-nilai ketimuran kita inilah yang harus terus kita jaga. Nilai-nilai, terkhususnya nilai-nilai agama kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat. Mudah-mudahan ini sudah selesai. Harapan Ustadz, ini menjadi tanggung jawab kita. Kepada para orang tua kami, mohon untuk mendukung anak-anak kita, melanjutkan apa yang sudah kita berikan di pesantren ini. Bersama-sama kita mendorong anak-anak kita untuk terus maju. Tidak harus perguruan tinggi tentunya, tapi kalau bisa itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ya di masyarakat kita terus kita dukung anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang memang teladan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan selama ini bisa menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan kita. Anak-anak kami sekalian, adik-adiknya yang sekarang masih duduk di kelas 1 sampai kelas 5, ambillah pelajaran dari abang-abang kita, kakak-kakak kita. Terutama sekali, makanya kita buat pesantren ini full berasrama untuk kita bisa menyerap lebih banyak ilmu ataupun akhlak yang diberikan dan membentengi kita dari dunia luar yang saat ini sudah, kalau saya bilang, porak-poranda dari segi akhlak, dari segi moral, adab, karakter pun bahkan. Anak-anak kita yang maunya serba instan. Tidak, karena selalu melihat kesuksesan orang di media, tidak melihat prosesnya, dan inginnya begitu. Kami secara pribadi merasa bangga sebenarnya dengan anak-anak kita yang akan ditamatkan ini. Jadi harapan kami, mari kita terus mengembangkan diri dan terus berkomunikasi. Insya Allah alumni sudah terus kita galang untuk berkoordinasi terus. Yang sudah sering kita bertemu, yang baru dekat-dekat memang di Pekanbaru, Sidimpuan, Medan sudah ada insya Allah perkumpulan kita alumni. Kalaupun yang ke luar negeri memang baru satu. Alhamdulillah kita sudah punya grup di Mesir. Kalau ada yang mau melanjutkan ke sana, bisa terus kita koordinasikan gimana supaya dibantu abang-abang kalian. Sebenarnya ke Jawa pun sudah ada, tapi saya belum pernah mengumpulkan secara khusus. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang ke sana, kita koordinasikan, kita kumpulkan supaya bisa membantu adik-adik kita nantinya yang akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Dan supaya kita menjaga, ini ada juga sebenarnya miris kita, kadang-kadang mungkin karena
alumni ini tidak bisa menjaga diri, akhirnya dia menghilang, nggak mau kumpul, nggak mau diundang pun nggak mau datang, karena ya selama ini mungkin bagi anak-anak kita rokok nggak dibolehkan, dia waktu kuliah sudah merokok gitu. Sebenarnya kalau Ustaz selama tidak melanggar syariat dan tidak melanggar norma keumuman, sebenarnya tidak masalah kalau kalian sudah jadi alumni, kecuali itu amanat orang tua. Amanat orang tua harus dipenuhi karena ridho Allah. Ridho Allah ada di atas ridho orang tua. Jadi kalau orang tua mengamanatkan kita tidak merokok, ya harapannya kita segera tidak usah dilakukan gitu. Tapi secara mungkin moral keumuman itu tidak masalah gitu. Kalau yang wajib-wajib itu sudah haruslah ibadah, akhlak gitu. Nah, jadi menuntut ilmu pun harus kita tetap hidupkan. Terus kita melanjutkan kitab-kitab yang sudah kita pelajari yang mungkin belum sempat tamat. Mohon maaf, mudah-mudahan kita terus bisa mengembangkan pondok pesantren ini bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.